Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, dengan Pendeta Claudias Lisias Sutrisno dari GKI Kabangan Surakarta dalam Sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami pada hari ini Tuhan saat ini meluangkan waktu bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, urapi melalui Roh Kudus-Mu, supaya diberi hikmat untuk mengerti dan juga diberi roh kesetiaan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama perhatikan firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 6. Saya mengajak kita membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudaraku, siapakah Stefanus? Kalau kita berbicara Stefanus, ada rekan kita, Pendeta Stefanus dari GKI Marta Direja, atau ada lagi Pendeta Stefanus di lingkup gereja kita GKI. Namun kali ini kita mau berbicara Stefanus dalam konteks Kisah Para Rasul yang kita baca pada saat ini. Kalau Stefanus teman kita dari GKI Marta Direja, ia adalah seorang pendeta. Tapi siapakah Stefanus yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul 6 yang kita baca ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita tahu Stefanus adalah salah satu dari 7 diakon yang dipilih oleh 12 rasul untuk melayani jemaat Tuhan mula-mula pada waktu itu. Karena ada perselisihan, karena ada pelayanan yang belum bisa maksimal dilakukan pada waktu itu, baik oleh para rasul, sehingga perlu diadakan pemilihan pelayan Tuhan, penilik jemaat. Di sini kita melihat ada 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Di antaranya adalah
Stefanus. Kita tahu siapa Stefanus. Ia adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang memiliki hati untuk Tuhan. Ia sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan. Maka ia dipilih oleh ke-12 rasul pada waktu itu. Dan dalam melayani, Stefanus tidak tanggung-tanggung. Bahkan ia sungguh-sungguh melayani jemaat Tuhan dengan baik pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa ia dengan gigih berani mempertahankan imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, kecuali anggota jemaat ataupun orang Kristen mula-mula, ada juga, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika ia diisukan, ketika ia dipermasalahkan supaya orang bisa menghukum Stefanus, ia tidak mau undur dari imannya. Ia tetap memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun ia harus mati dengan cara tragis, yaitu dirajam. Itulah yang sekilas kita tahu tentang Stefanus sebagai seorang hamba Tuhan yang setia. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, baik pendeta, baik penatua, baik pengurus dari komisi-komisi yang ada di gereja kita, mari kita bersama-sama merangkul, saling mendukung satu dengan yang lain, juga bersama anggota jemaat GKI, di mana kita ditempatkan Tuhan, di mana kita berada. Terus kita semangat di dalam melayani, menguatkan satu dengan yang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar kasih Tuhan semakin nyata dirasakan oleh umat Tuhan, oleh sesama kita. Mari dengan tulus, dengan sukacita, dan sungguh-sungguh terus kita lakukan tugas kita masing-masing. Dengan kita sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan tekun, kita melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kehidupan umat makin terlayani dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang mengingatkan agar kami di dalam melayani Tuhan, baik kami pendeta, baik penatua, baik pengurus komisi yang ada di gereja kami, dan bahkan sebagai anggota jemaat, kami semuanya dengan sukacita, dengan tulus, dan dengan cinta kasih melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing dengan sebaik mungkin, agar melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan kami permuliakan, agar melalui apa yang kami kerjakan makin mewujud menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan panggilan kami, untuk dengan tulus, dengan sukacita, gembira, dan juga bahagia melayani Engkau. Karena inilah panggilan hidup kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia secara khusus, yang pada akhir-akhir ini, saat-saat ini, akan melalui proses peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tuhan memberkati agar peralihan pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Demikian Ibu, Bapak, Saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.